Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Fa inna asdiqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, sekalian saya hormati, melanjutkan kajian kita yaitu HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Memakai putusan tarjih itu dimusyawarahkan dalil yang paling kuat. Jadi tarjih itu adalah berasal dari kata rajjaha yurajjihu tarjihan, tarjihatan, tarjahan, murajjahan, fawwaru murajjihun, wadaka murajjah, rajjih la turajjih, murajjahun, murajjahun, mirajjahun. Artinya istimbatul ahkam al-aqwa, mengambil hukum yang paling kuat dasarnya nakli Al-Quran dan hadis itu. Jadi nggak main-main. Jadi rajih itu artinya, tarjih itu mengambil hukum yang paling kuat dasarnya adalah nakli Al-Quran dan hadis. Makanya langsung Al-Quran dan hadis Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Itulah bedanya Muhammadiyah dengan yang lain. Kalau yang lain kan opo jare, urut, ya ini, kusopo maneh, ya ini, ustadz, gusi dan lain sebagainya. Kalau Muhammadiyah tidak, langsung dibalik. Ini ustadz salah, ya ini salah, ya wis giling no, ngoten tok. Ya kalau liyane kan enggak. Nah, jadi menghindari pengkultusan individu terhadap seseorang yang dianggap, mohon maaf, mergo pengaruhnya gede. Jadi Al-Quran sunnah nggak dipakai mergo pengaruh gede, yo iku ae sing digawe dan sebagainya. Nah, jadi isi pendahuluan tadi dibuka dengan iman, dengan Islam, iman, ya toh, artinya biar kuat kitab ini sebagai rujukan terhadap orang-orang Muhammadiyah dan Islam ini. Nah, setelah ini kemudian ada nomor-nomornya. Contoh yang saya baca, amma ba'du fa innal firqatan najiyah. Kemudian ada angka 1. Setelah angka 1 nanti kita lihat halaman 22 23. Jadi bukanya begitu akhirnya. Jadi angka 1, kemudian nanti kita lihat alasan dalil al-adillah namanya, nanti mulai di halaman 223. Jadi bukanya begitu akhirnya. Nah, amma ba'du, ya toh? Kemudian daripada itu, fa innal firqatan najiyah, bahwa sesungguhnya dari kalangan umat terdahulu, yakni yang terjamin keselamatannya, ngono bahasane. Nah, sekarang yang dimaksud firqah najiyah itu siapa? Begitu. Firqah itu sebenarnya berasal dari kata farqun, yaitu orang yang memisahkan, atau disebut dengan kelompok atau golongan. An-najiyah berasal dari kata najah, yaitu selamat. An-najiyah berarti yang terjamin keselamatannya. Berarti firqatan najiyah itu adalah kelompok
umat yang dijamin keselamatannya, begitu. Nah, ternyata kitab ini diawali begitu. Siapa kelompok yang selamat? Ya, Firqatun Najiyah itu dalam kitab ini ternyata hadisnya jelas. Lihat itu di halaman 22. Pun kepanggih. Nah, al-adillah ini ada beberapa dalil yang menunjukkan nomor satu itu. Ya toh? An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'in awisnataini wa sab'in firqah. Jadi sanadnya Abu Hurairah gitu, bahwasanya Rasulullah SAW itu nanti dawuh ngeten, orang Yahudi mana jadi Rasulullah itu terpecah, terpisah, terbagi, terpilah-pilah, bercerai-berai, ngoten bahasane, menjadi 71 atau 72 golongan. Orang Yahud, Pak. Yahud itu berarti al-Yahudu, ya toh, itu dinisbahkan kepada putranya Nabi Yakub yang pertama namanya Yahuda. Dulure kakakne Nabi Yusuf. Nah, Yahuda. Anak keturunannya namanya Yahudi. Nah, orang Yahudi ini diturunkanlah Nabi oleh Allah. Nabi Rasul itu namanya Nabi Musa. Dengan kitabnya, kitab apa tadi? Taurat. Untuk menyadarkan dan berdakwah, bertauhid kepada Allah, kepada umatnya namanya Yahudi itu. Jadi jari Rasulullah, umat Yahudi pun itu bercerai-berai menjadi 71 golongan atau 72 golongan. Banyak napa mboten Pak Bu? Banyak toh. Wan nasara misla dzalik. Begitu pula Nasrani seperti itu, podo. Nah, siapa Nasrani? Nasrani itu adalah umatnya Nabi Isa. Nabi Isa digawani kitab mbek Allah jenenge kitab Injil. Nasrani itu yang sekarang banyak diselewengkan itu tadi. Nah, dan Nasrani seperti itu. Wa tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Nek wong Yahudi ya lho, jare Rasulullah, tercerai-berai 71 atau 72 golongan. Wong Nasrani juga anggap begitu, 71 72 golongan. Pun pinten Bapak Ibu? Anggaplah 72 kali 2. Pinten niku? 72 kali 2. Pinten? 144. Nah, 144 wong Yahudi Nasrani. Ketika itu zamannya Rasulullah. Bayangkan. Bayangkan ketika itu. Nah, ternyata Rasulullah juga memprediksi umatnya. Tadi dia bilang, wa tafarraqat ummati, dan umatku juga akan tercepah belah, bercerai-berai. Menjadi berapa? Ala salasin wa sab'ina firqah, menjadi 73
golongan. Nek wong Yahudi Nasrani 71 atau 72 144 Yahudi dan Nasrani, berarti umat Muhammad 73 golongan. Tambah mana Pak? 144 tambah 73 Pak, pinten berarti? Berapa? 217. Lo Pak. Lo Bu. Sepripun ngeten iki? Ya ta? Iku sing ngaku-ngaku terhadap keislamannya. Iki belum bahas terhadap karuan sing non muslim tidak beriman wong kafir jelas, gak usah dibahas wong nggone jelas kok. Iki sing Islam iki lho. Makanya kalau ada manhaj toriko itu nggak usah heran. Gimana benar Pak? Di pelosok-pelosok di mana-mana itu banyak manhaj toriko dan sebagainya, nggak usah heran. Rasulullah dawuh wisan. Wa tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Jadi umatku sendiri nanti juga akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Nah, Rasulullah sudah memprediksi begitu kok, jenenge Rasulullah. Walaupun tidak pakai metode apa-apa, jenenge Rasul kok. Ketajaman batinnya begitu, rohaninya. Nah, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Tirmidzi dan berkata hadis itu hasan, baik, wa sahih dan benar. Diriwayatkan oleh siapa? Tersebut sanadnya siapa? Abi Hurairah. Jadi yang banyak diriwayatkan sanadnya hadis itu siapa? Aisyah sama Abu Hurairah, itu buahnya. Makanya hasan dan sahih. Yes. Hadis yang nomor 2, ini kan dalil semua Pak. Jadi firqatun najiyah itu begitu, golongan yang dijamin keselamatannya oleh Allah dan Rasulnya. Yes. Nanti diterangkan siapa itu kemudian 73. Kok ono siji sing mlebu dijamin aman selamatnya tadi. Bukan berarti yang kelompok yang selamat bukan 73 tadi, tidak. Ono dalil selanjutnya. Itu baru nerangkan firqah kelompok. Wa an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sanadnya Abdullah bin Umar, ya dah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngomong ngeten, la ya'tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israil khadla wan na'li bin na'li. Jadi benar-benar niscaya nanti akan datang kepada umatku, jari Rasulullah. Jadi Rasulullah itu memprediksi ngoten, suatu saat benar-benar nanti akan datang kepada umatku seperti telah datang kepada Bani Israel. Nah, sekarang siapa Pak Bani Israel itu? Yaitu gabungane wong Yahudi dan Nasrani. Makanya dalam surat Al-Isra atau Bani Israel, ya kumang lho Pak, 72 tambah 72 kumang lho. Lho wis katok to. Ketok hitungane. Ketok hitungane. Lah, Rasulullah memprediksi ngoten, sungguh nanti niscaya akan datang umatku seperti yang ada dalam Bani Israel, yang mana hadla wan na'li bin na'li, yang mana teladan ceripu dengan ceripu-ripu. Bahasane ngeten, banyak anak la bin na'li itu artinya, na'lun itu artinya sandal Pak. Sandal itu berarti alas kaki. Artinya bahwa maksudnya banyak di kalangan mereka iku modele saling tumpang tindih. Dan itu sudah ada dalam Bani Israel, dan umatku niscaya akan begitu. Nah,
Nah, sekarang iya apa enggak Pak Bu? Tanpa kita sadari ternyata iya. Yang lebih parah lagi dari Rasulullah, hatta ingkana minhum man ata ummahu alaniyah. Sampai-sampai dalam umatku nanti minhum, di antara mereka ikut terang-terangan Pak Bu. Jadi Rasulullah yang prediksi begitu. Jadi mbak ibu ne dewe itu begitu nanti. Saling menipu. Apa carane pakai menipu, ya apa carane meroyek dan lain sebagainya. Bahkan akidah itu dijual belikan. Makanya kita ingat hadis itu yang terjemahnya begini. Suatu saat akhir zaman itu Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya, masjid bermegah-megahan tapi kosong jamaahnya. Pindah kemana Pak? Pindah kemana sekarang? Nah, perkembangan masjid yo siji loro ngeten iki. Warkop wifi luar biasa di mana-mana dan itu jamaahnya banyak nggak habis-habis, bertambah-tambah. Pertanyaannya, sesekali ke sana atau menghabiskan waktu di sana? Pripun Pak Bu? Rata-rata mereka itu sesekali ke sana atau menghabiskan waktu di sana? Menghabiskan. Inilah zaman sekarang ini. Ternyata hadis yang untuk menguatkan nomor 1 itu ada banyak juga ternyata ini. Wa inna bani Israil tafarraqat ala snataini wa sab'ina millah. Dan sesungguhnya Bani Israel juga akan tercerai-berai menjadi 72 millah. Millah itu adalah aliran atau ajaran agama, pemahaman agama, millah. Makanya dikatakan seperti millata Ibrahim, hanifah muslimah. Di Al-Quran contoh begitu sebagai dalil. Lah, millah itu artinya aliran di dalam memahami agama. Ini agama namanya dinun. Yes. Jadi contoh agama Islam di dalam memahami ajaran Islam itu namanya millah. Sesuatu hal yang condong kepada mana, begitu. Yes. Jadi Bani Israel itu juga tercerai-berai menjadi 72 aliran. Wa tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina millah. Loh Pak, Bu. Dan umatku juga nanti jadi Rasulullah akan tercerai-berai menjadi 73 aliran. Nah, ketika itu Pak, Bu. Nah sekarang lebih dari itu, ya toh? Apalagi sekarang transgender dan sebagainya yang kapan hari apa itu liberal menjadi plural, kemudian tanpa skets agama dan lain sebagainya. Jadi lanang podo lanang ya oke, wedok podo ya oke dan lain sebagainya. Begitu. Kulluhum finnar, jari Rasulullah. Semuanya mereka yang mengatakan itu adalah neraka, jari Rasulullah. Semuanya adalah neraka. Jadi milah tadi membawa aliran-aliran tadi semuanya neraka. Loh Pak, Bu. Illa, kecuali. Harful istisnanya sekarang di sini, kecuali millatan wahidah, yaitu kecuali aliran di dalam memahami agama Islam yang satu itu, selain 72 itu. Kan 73.
Berarti ada satu yang dijamin oleh Allah, firqatun najiyah itu. Kalau para sahabat tanya, ya Rasul, wa man hiya ya Rasulullah, dan siapa yang dimaksud itu ya Rasulullah, siapa yang satu itu ya Rasulullah. Ngomong begitu, penasaran. Jadi Rasulullah sudah memprediksi demikian, kok ono siji ku sapa? Nah, kala Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu ialah orang yang selalu mengikuti jejakku, wa ashabi, dan jejaknya para sahabatku. Yang dimaksud di situ adalah ashabi khulafaur rasyidin. Jadi semakin ke atas sampailah kepada Rasulullah. Itulah firqatun najiyah, kelompok yang mana bercerai-berai ada satu yang dijamin keselamatannya, yaitu mengikuti Rasulullah. Makanya lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu pun saya kira cukup, mudah-mudahan barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.